perjanjian. Yesus telah Kitalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Kristus telah Haleluya. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Kristus telah bangkit. Kitalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Kita Umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit. Bangkit, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei. Sekali lagi. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, 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 hei. Bisa bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudaraku, apa kabar? Luar biasa bukan? Kita adalah umat yang luar biasa karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan selalu menjadi umat pemenang. Renungan pada hari ini akan diambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Sekali lagi, kita siapkan Alkitab kita. Kita baca Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kita akan membaca nanti bersama-sama, dan sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama mengadakan kebaktian virtual, mengadakan malam perenungan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat menghayati apa-apa yang kami renungkan ini dan dapat menjadikan petunjuk bagi kami untuk mengabdi kepadamu. Hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan saat ini adalah bagaimana kita dapat menjadi umat pemenang. Bagaimana kita dapat terpilih menjadi prajurit Tuhan. Dan renungan ini sangat penting karena kita sedang berada di dalam keadaan putus asa. Kadang-kadang kita melihat setiap kali ada lonjakan yang terkena COVID. Kita melihat bahwa ekonomi semakin susah. Dan kita merasakan bagaimana seolah-olah Tuhan membiarkan ini terjadi. Akan tetapi, ingat bahwa Tuhan merindukan kita sebagai umat-umatnya agar kita selalu berkemenangan dalam segala perkara. Dan marilah kita belajar prinsip-prinsip bagaimana kita bisa hidup berkemenangan melalui kisah-kisah yang terambil dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai dengan
yang ketujuh. Saudara, bagaimana prinsip hidup berkemenangan itu? Ada 3 prinsip hidup berkemenangan yang nanti akan saya bahas bersatu-satu. Yang pertama adalah prinsip jangan sombong. Prinsip mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah prinsip agar kita tidak hidup dalam ketakutan. Prinsip jangan takut. Dan yang ketiga adalah prinsip agar kita jangan tamak dan kita harus selalu waspada. 3 prinsip ini akan kita bahas bersama-sama. Dan kita akan membaca bagaimana Tuhan memilih hanya 300 orang dari 32.000 orang untuk mengalahkan kaum Midian. Umat Tuhan yang terpilih ini adalah umat yang akan menjadi umat pemenang bersama dengan Tuhan. Mengapa demikian? Kita lihat proses seleksi Tuhan terhadap prajurit-prajurit Gideon. Saudara, Gideon membawa 32.000 orang. Maka Tuhan berfirman dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2. Jangan semuanya ini. Kalau engkau menang dalam jumlah, kalau engkau menang karena kekuatan kamu sendiri, maka engkau akan mengatakan bahwa ini adalah karena kuat dan gagahmu. Karena engkau kaya, maka engkau bisnis dan berhasil. Dan engkau tidak akan mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang akan memenangkanmu. Maka Tuhan mengatakan kepada Gideon, kita seleksi prajurit-prajuritmu. Jangan 32 orang ini maju semuanya. Tapi berangkatlah bersama-sama dengan prajurit Tuhan yang berdasarkan seleksi Tuhan. Itu adalah seleksi yang pertama. Apakah Anda mengandalkan Tuhan atau Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri? Seleksi yang kedua adalah jangan hidup dalam ketakutan. Jangan takut. Bagaimana Tuhan menseleksinya? Tuhan mengatakan demikian. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Dari 32.000 tinggal 10.000. Kenapa? Tuhan tidak memerlukan orang-orang yang takut. Tuhan memerlukan orang-orang yang pemberani, yang mengandalkan keberanian karena bersama dengan Tuhan. Saudara, kita melihat mengapa Tuhan melaksanakan ini, seleksi yang ini. Ayat 3 ayat 25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah adalah yang mendatangi aku. Kita sering berpikir-pikir, aduh jangan-jangan aku ini sakit. Kalau aku laksanakan begini, jangan-jangan. Selalu jangan-jangan. Dan kata jangan-jangan ini adalah selalu menghantui kita. Dan apa yang kita cemaskan akan menimpa kita. Kalau kita belajar naik sepeda dan pikiran kita kepada
nanti sakit kalau kita jatuh, maka kita akan jatuh. Kalau kita belajar bisnis dan kita berpikir jangan-jangan kita rugi, maka kita tidak akan pernah berbisnis. Memang kita tidak rugi, akan tetapi modal kita akan habis termakan oleh kita sendiri. Jadi jangan hidup dalam ketakutan, hidup selalu dalam kegembiraan. Mengapa itu saya katakan kepada saudara-saudara? Karena itu tadi, Ayub mengatakan bahwa yang kita takutkan itu adalah yang menimpa kita. Dan kita harus mengatakan juga, kita membaca Mazmur 91 dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan pada Mazmur 91 ayat yang ke-9 kita mengatakan, kita tidak takut sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Saudara, indah sekali. Tuhan sendiri akan membantu kita mengenyahkan ketakutan-ketakutan kita. Saudara, masih ada satu seleksi lagi. Dari 32.000 menjadi 10.000 yang takut sudah pergi. Akan tetapi sekarang adalah seleksi yang terakhir. Di padang gurun, di peperangan maupun dalam keadaan apapun juga, air adalah komoditas yang paling dihargai. Kalau prajurit melihat air, maka mereka akan segera berlari ke arah air itu. Lalu mereka akan minum sepuas mereka. Itu adalah seleksi Tuhan yang terakhir. Dari 10.000, Tuhan menyuruh pada Gideon, Gideon, suruhlah prajurit-prajurit ini untuk menghampiri sungai dan minum daripadanya. Kitab Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Maka semuanya berduyun-duyun, 10.000 orang itu datang ke sungai dan mereka meminum dengan cara mereka masing-masing. Orang-orang ada yang saking hausnya, saking senangnya melihat air, mereka merangkak masuk ke dalam air, bahkan minum dengan menjulurkan lidahnya, menghirup air itu dengan lidahnya seperti anjing yang menjilat, katanya. Semua orang ini tidak dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang minum sedikit saja, dia melihat air, akan tetapi dia minum tidak tamak dan dengan berhati-hati. Dia mencentokkan tangan ke dalam air itu, lalu meminum dengan kedua tangannya. Mengapa ini yang dipilih Tuhan? Dan hanya 300 orang. Saudaraku, inilah rahasianya. Bayangkan kalau pada saat orang yang merangkak lalu meminum air ataupun memasukkan kepalanya ke dalam air itu, dan pada saat itu ada musuh, mereka akan mati oleh karena musuh itu. Demikian pula kalau orang kehausan minum air banyak, itu tidak baik untuk kesehatan. Perutnya bisa kembung dan mereka bisa sakit. Akan tetapi orang-orang yang datang dengan tertib
melihat air, mengambil air dengan tangannya, membawa itu ke mulutnya, itu adalah orang-orang yang tidak tamak dan orang yang selalu waspada. Apabila ada musuh datang, mereka siap dan mereka bisa menanggulangi musuh itu. Kesehatannya pun tidak terganggu. Itulah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi, saudaraku, kisah Gideon ini sangat indah. Dari 300 dipilih hanya dari 32.000 hanya dipilih 300. Dari 32.000 hanya dipilih 300. Dan kesemuanya itu dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama adalah kriteria mengandalkan Tuhan, tidak hidup dalam kesombongan. Kriteria yang kedua adalah tidak hidup dalam ketakutan. Dan kriteria ketiga adalah tidak hidup dalam ketamakan. Saudaraku, apakah Anda ingin dipilih seperti Tuhan memilih prajurit-prajurit Gideon ini? Apakah Anda ingin berkemenangan bersama dengan Tuhan? Jadikanlah prinsip-prinsip seleksi ini sebagai pegangan Anda. Yang pertama, jangan hidup dalam kesombongan dan selalu andalkan Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-sekali hidup dalam ketakutan, karena Tuhan selalu bersama dengan Anda. Dan apabila Anda mengandalkan Tuhan, maka Anda akan menjadi pemenang. Dan yang ketiga, jangan hidup dalam ketamakan. Selalu berhati-hati. Apabila Anda mendapatkan keuntungan, jangan dihabiskan semua. Siapkan itu untuk investasi selanjutnya. Dan apabila Anda memenuhi 3 prinsip ini, maka Anda akan terpilih seperti prajurit-prajurit Gideon yang 300 dari 32.000 orang Israel. Dan Tuhan akan memakai Anda, Tuhan akan memakai hidup saudaraku untuk kemuliaannya. Apabila kita dipakai hidup kita untuk kemuliaan bersama dengan Tuhan, maka disitulah ada kemenangan yang kita raih. Karena kemenangan akan diraih oleh umat Tuhan. Tuhan yang sudah menang terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami umat pemenang ya Tuhan. Kami tidak ingin hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami ingin mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Kami ingin bahwa Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Dan oleh karena itu kami tidak hidup di dalam ketakutan. Dan kami percaya dan sungguh percaya Engkau akan melindungi kami. Demikian pula Tuhan, jagalah hati kami, sehingga kami tidak hidup di dalam ketamakan. Dan kami selalu berhati-hati apabila kami melaksanakan segala sesuatu. Dan dengan ketiga prinsip yang Engkau terapkan untuk menseleksi prajurit-prajurit Gideon ini, mampukanlah kami untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Maka hidup kami akan berkemenangan, karena kami adalah umat Tuhan yang telah menang terlebih dahulu. Kemenangan kami adalah karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena itu, kami mohon kepadamu, berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus,
dan di dalam nama Allah Bapa. Amin.